Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran ke-6 dari subtema 2, tema 1. Nah, anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai makna dari sila kelima dan juga mengenai penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi simak baik-baik ya penjelasannya. Bunyi dari sila kelima Pancasila ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, seperti bunyinya, makna dari sila kelima ini menjelaskan mengenai keadilan yang harus diperoleh oleh seluruh orang. Keadilan ini juga mencangkup seluruh aspek kehidupan termasuk hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap orang. Keadilan sosial yang dimaksud di sini tentunya juga memiliki arti bahwa kita tidak boleh mementingkan diri sendiri, tetapi kita harus selalu mengutamakan kepentingan umum dalam hidup bermasyarakat. Selain itu, anak-anakku, aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia harus adil. Siapapun yang melanggarnya tentunya akan mendapatkan sanksi sesuai dengan yang harus didapatkannya, tanpa mempertimbangkan latar belakang kehidupannya. Nah, anak-anakku, sebagai warga negara Indonesia, kalian harus tahu beberapa hak yang kita miliki sebagai warga negara. Nah, di antaranya kita berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Selain itu, kita juga berhak untuk mengembangkan diri dan juga untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Selain itu, kita juga berhak untuk memperoleh pendidikan. Dan hak yang lainnya diantaranya kita berhak untuk diperlakukan sama di mata hukum. Dan banyak lagi hak-hak dasar yang kita miliki sebagai warga negara Indonesia. Sila kelima Pancasila ini dilambangkan dengan padi yang berwarna kuning dan juga kapas hijau yang berlatar belakang putih. Nah, lambang padi dan kapas di sini merupakan simbol sumber sandang dan pangan yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Sandang maksudnya pakaian yang kita kenakan, sementara pangan adalah makanan yang kita butuhkan. Tujuan dari bangsa Indonesia adalah menciptakan kesejahteraan sosial baik sandang maupun pangannya. Nah, tentunya tanpa membeda-bedakan baik itu dari segi sosialnya, ekonomi, budaya, maupun dari segi politik, sehingga keadilan bisa diwujudkan. Nilai-nilai dari sila kelima Pancasila ini diantaranya menerapkan perilaku adil dalam kehidupan, kemudian menghormati hak dan kewajiban semua orang, serta mewujudkan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia. Selain makna dan juga nilai-nilai yang harus kalian ketahui dari sila kelima Pancasila ini, tentunya kalian juga harus tahu contoh-contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila kelima. Di antaranya, yang pertama, saling tolong-menolong. Tentunya kita harus menyesuaikan dengan kemampuan kita saat kita mau menolong orang lain, tanpa memaksakan kemampuan kita. Kemudian, senantiasa menghargai hasil karya orang lain. Dan yang ketiga, tentunya tidak semena-mena terhadap orang di sekitar kita. Karena apa? Karena kita sebagai warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sudah diatur dalam aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu, tentunya kita harus melakukan kewajiban kita dan juga hak kita dalam kehidupan sehari-hari dengan seimbang. Dan gotong royong juga salah satu penerapan dari sila kelima. Tentunya bersikap adil, melaksanakan kewajiban dan hak yang seimbang merupakan salah satu yang harus kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan contoh dari penerapan sila kelima Pancasila. Dan anak-anakku, agar kalian lebih paham mengenai penerapan, makna, dan juga nilai-nilai yang terkandung dari sila kelima Pancasila, Ibu ingin sekali kalian baca bacaan berikut ini. Dan juga
jawab beberapa pertanyaan yang sudah ada di situ. Setelah kalian menjawab beberapa pertanyaan sesuai dengan bacaan tersebut, sekarang Ibu ingin sekali kalian mencari contoh lain sikap dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kalian terapkan dan tentunya harus sesuai dengan sila kelima Pancasila. Dan ingat ya, kalian cari contoh lain selain yang sudah Ibu sebutkan dan tentunya yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anakku, kita sudah belajar mengenai makna dari sila kelima Pancasila dan juga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Selain itu, kita sudah belajar pula contoh dari sikap-sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Dan Ibu harap apa yang Ibu sampaikan tadi bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pertemuan kita selanjutnya di pembelajaran subtema ketiga. Baiklah, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.